Transformers, salah satu film sequel yang paling banyak di-request untuk dibahas dalam podcast hari ini. Film sequel ini memiliki banyak sekali penggemar dan salah satu film terlaris dalam pasar perfilman dunia. Langsung saja, jatuh cinta sama juragan ketimun. Yang kalian minta, Transformers Dark of the Moon. Universe, here we go again. Welcome to podcast. Transformers Dark of the Moon. Film yang disutradarai oleh Michael Bay ini memiliki alur cerita yang sangat menarik dan layak ditonton untuk kamu yang menyukai film bertema robot. Selain itu, kita juga dapat menemukan detail-detail yang menarik yang dapat kita bahas dalam podcast kali ini. Yap, yang pertama adalah para Autobots. Mereka adalah robot yang mampu merubah menjadi mobil, motor, pesawat jet, dan kendaraan lainnya. Tapi, bagaimana hal itu bisa terjadi? Perubahan yang dilakukan oleh para Autobots dan Decepticon ini dapat dijelaskan oleh ilmu matematika. Salah satunya yaitu materi transformasi. Bukan transformer loh ya. Benar, jika ditetapkan dalam konsep matematika, gerakan robot dalam film Transformers Dark of the Moon adalah transformasi jenis translasi dan rotasi. Karena translasi adalah transformasi di mana titik atau semua titik pada sebuah kurva dipetakan secara garis lurus dalam arah yang sama, jarak dan yang sama, dan menyebabkan bentuk titik atau kurva tidak berubah. Sedangkan rotasi adalah memindahkan suatu titik ke titik yang lain dengan prinsip memutar terhadap satu titik pusat tertentu. Terus, apa hubungan antara perubahan robot Transformer dengan translasi dan rotasi? Pasti ada hubungannya dong. Autobot seperti Optimus Prime mengubah struktur bodinya menggunakan konsep translasi dan rotasi. Itu sebabnya tidak ada satu komponen dari bodi Optimus yang dibuang. Karena untuk mengubah menjadi mobil, Optimus seperti melipat tubuhnya. Jadi struktur Optimus yang menjadi mobil diperpanjang, ukurannya akan tetap sama dengan ukuran struktur Optimus saat menjadi robot. Oh, begitu ya? Film Transformer ini memiliki poin ilmu matematikanya ya? Dalam film Transformer ini juga membahas mengenai sejarah kedatangan para Decepticon. Jadi, di dalam dunia Transformers ini, tidak akan ada manusia yang pergi ke bulan jika para Decepticon tidak melakukan aktivitas di bulan. Oleh karena itu, para Decepticon ini membawa perubahan di dalam sejarah manusia secara tidak langsung. Benar, tidak hanya di dunia Transformer. Dulu di Nusantara terdapat kerajaan dan kesultanan maritim di Nusantara yang memiliki dampak besar pada Indonesia saat ini. Ah, apa saja itu? Kerajaan Hindu Buddha seperti Sriwijaya, Mataram kuno, Singasari, dan Majapahit merupakan kerajaan maritim. Disebut sebagai kerajaan maritim karena kerajaan tersebut bergantung kepada perairan seperti laut dan sungai. Juga bergantung pada perdagangan laut. Selain itu, kerajaan tersebut memiliki militer laut yang hebat. Selain itu, terdapat kesultanan Islam maritim seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Banten, dan Kesultanan Demak. Sama seperti kerajaan Hindu-Buddha maritim yang bergantung pada perairan seperti laut dan sungai, juga bergantung pada perdagangan laut, serta memiliki militer laut yang sangat kuat. Baik kerajaan Hindu-Buddha dan Kesultanan Islam memiliki warisan yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Dari kerajaan Hindu-Buddha kita dapat melihat seni yang unik seperti relief pada candi. Selain itu, yang terpenting adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari kitab Kakawin Soma karya Pu Tantular yang dapat mengubah pandangan bangsa Indonesia yang tadinya bersifat kedaerahan menjadi bersifat satu bangsa. Sedangkan warisan kesultanan Islam yang dapat kita rasakan adalah sastra, sistem kalender, aksara, serta politik. Ngomong-ngomong tentang politik, di Indonesia memiliki beberapa perubahan demokrasi kan? Ya, awalnya Indonesia menerapkan demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi rezim Orde Baru, dan demokrasi rezim era reformasi. Demokrasi liberal dibentuk oleh Presiden Insinyur Soekarno yang kemudian digantikan oleh demokrasi terpimpin setelah dirasa kurang baik. Kemudian demokrasi terpimpin runtuh juga bersama dengan Presiden Insinyur Soekarno yang turun dari jabatan. Kemudian demokrasi Orde Baru bangkit
di saat bersamaan dengan Soeharto menjadi presiden. Dan ternyata demokrasi Orde Baru juga runtuh bersamaan dengan Presiden Soeharto yang turun jabatan. Kemudian digantikan dengan demokrasi era reformasi yang ada hingga saat ini. Wah, banyak sekali ya perubahan yang terjadi di Indonesia ini. Benar, salah satu perubahan juga terasa di lingkungan sosial, khususnya permasalahan gender. Dulu, banyak sekali ketidakadilan yang disebabkan oleh gender, salah satunya berada di pekerjaan. Seorang wanita tidak diperbolehkan untuk bekerja, namun sekarang perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun begitu, masih ada loh oknum yang tidak memperbolehkan wanita untuk bekerja, bahkan untuk menggapai mimpinya. Kita harus terlibat untuk mencegah hal itu terus terjadi. Benar, yaitu dengan cara menyikapi perbedaan secara positif, memiliki sikap akomodatif, dan bersikap demokratif. Selain itu, kita dapat membentuk persekutuan doa di dalam media sosial, sehingga orang yang ikut dalam persekutuan tersebut dapat mengerti dan dapat hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Wah, banyak sekali detail yang dapat kita temukan dalam film Transformer ini ya guys. Benar sekali, sebenarnya perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sangat berkembang pesat, sehingga bukan tidak mungkin jika manusia mampu menciptakan robot yang dapat berubah menjadi mobil Chevrolet seperti Bumblebee. Ya, saya punya ide. Kita mungkin dapat membuat teks eksplanasi yang bertujuan untuk memberitahu kepada semua orang mengenai perkembangan robot ini. Harus pakai bahasa internasional dong, kalau tujuannya untuk kita semua. Ya, saya sudah membuat teks eksplanasi dalam bahasa Inggris. Mari dengarkan. Transformation. Some sort of concept that many people think everything is about to be better or worse. This concept isn't new in this world. There are many theories about transformation. Example, in economy, where a recession happened and then few years later, no more recession. History, like changing human civilization from a prehistoric era to globalization, or government point of view, where different regime to rule a country. But this time what I want to talk about is the transformation of human era into robotic era. In this 21st century, many countries begin to develop many jobs that humans can do to machine who done the job for them. Example, automatic car, a robot driver, a robot waitress, a robot architecture, and so many others. Because so many things has transformed to automated system, many people lost their jobs and can't have a payment for that. But just because everything done automatically, that doesn't mean we should be lazy or not working. What should we supposed to do is to find a solution where humans can find their jobs again. The government should think twice to do this agreement, because not all robots can solve many things, like doing an ancient artwork, where many can be done by a human being who still preserve their own culture. The solution about this, that we should know how to control these robots so that in the far future they will not turn against us. Also, the government should left a few jobs for the humans. If these machines rebelled, well, we humans will be extinct. And if there are any survivor, then there's a chance. But when there isn't, it is what it is. Dari salah satu film sequel Transformers ini, kita mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru. Hal tersebut bisa kita dapatkan dari detail-detail tersembunyi yang telah kami bahas dalam podcast hari ini. Dari sini, kita dapat memahami apa itu transformasi dari sudut pandang keilmuan seperti matematika, sejarah minat, PPKN, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Kami harap podcast kami ini dapat menambah wawasan untuk kita semua ya guys. Mungkin masih ada detail-detail menarik yang kalian ketahui namun belum kami bahas dalam podcast ini. Oleh karena itu, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton podcast kami ini. My name is Samuel Joseph. Erlangga Deva. Ayo. Saya Fernando Samuel Roberto Awono. Stay safe and until next time.